Semua orang sukses memiliki karakter untuk terus belajar, memperluas wawasan, serta berpikiran terbuka. Di program Unlock with Billy Boon telah hadir narasumber-narasumber yang menginspirasi, membuka, dan meng-unlock pemikiran kita semua. Pada episode kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk melihat peta dunia usaha Indonesia dan bagaimana membuat brand kita, brand lokal, go global. Selamat terinspirasi. Selamat malam semuanya, welcome di Unlock with me, Billy Boon. Seperti biasa, pada malam hari ini akan ada dua narasumber inspiratif yang akan berbagi ke kita semua. Tapi sebelumnya saya pengen kasih tahu bahwa Britama Festival ada lagi, dan grand prize-nya bisa menangin 8 unit Hyundai Kona Electric Vehicle, dan ada ribuan regional prizes lainnya seperti motor, sepeda, gadget, dan logam mulia. Programnya berlangsung sampai dengan Desember 2021. Siapa yang bisa ikutan? Nasabah perorangan yang buka tabungan Britama dengan minimum saldo 5 juta rupiah. Buruan buka tabungan Britama, naikin saldonya, bertransaksi sebanyak-banyaknya lewat Brimo dan menangin hadiahnya. Info lebih lanjutnya tinggal dibaca di sini. Alright, setelah acara langsung ke Instagram saya @billyboonyot. Di kolom komentarnya tulis apa aja yang teman-teman semua dapetin dari yang disampaikan oleh kedua narasumber pada malam hari ini. Menangin 2 buah kacamata dari Optic Says dan juga buku saya, buku yang on top updated, dan juga buku Why. Alright, without any further ado, please welcome Mas Arsyad, Ketua Umum Kadin Indonesia. Woo! Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Saya ingin sedikit menyentuh pada sahabat-sahabat kita, yaitu teman-teman, sahabat, saudara-saudara kita UMKM. Karena Kadin sekarang ini kita bicara sebagai rumah daripada pengusaha-pengusaha, yaitu pengusaha besar, menengah, kecil, dan juga pengusaha mikro. Dan UMKM itu adalah kunci pemulihan ekonomi Indonesia. Pada saat ini ekonomi Indonesia mulai pulih. Kalau dilihat bahwa Q2 result kita year on year 7%. Lalu ekspor kita dalam Q2 kemarin sudah naik 32%. Dan diperkirakan dalam Q4 akhir tahun ini akan kurang lebih 5%. Ekonomi kita growth. Bagaimanapun kita masih menghadapi yang namanya apa? Pandemi ini. Suatu perang yang harus kita menang. Sekarang 23% populasi kita sudah divaksin secara penuh. Lalu 12% masih dalam vaksin pertama. Kita bersama-sama harus bisa bergotong royong untuk memastikan bahwa kita bisa mempercepat daripada pemulihan kesehatan ini dengan vaksinasi. Tantangan yang masih dihadapi adalah pertama biaya anggaran kesehatan kita 2,9% daripada GDP, dan ini terendah di ASEAN. Selain itu mengenai renewable energy, sekarang ini hanya 2%. Tantangan-tantangan ini adalah menjadi suatu opportunities untuk kita bersama. Tantangan yang juga masih dihadapi, hanya 21% daripada perusahaan-perusahaan Indonesia yang sudah menerapkan namanya industri 4.0 ataupun revolusi industri 4.0. Masih ada 9 juta kebutuhan daripada tenaga terlatih ICT pada tahun 2030. Nah, Kadin Indonesia sekarang ini ada 4 pilar yang kita sedang siapkan dan kita ingin maju dengan ini. Yang pertama adalah kesehatan. Kedua, ekonomi daerah. Karena ekonomi nasional akan baik dan maju bila mana ekonomi daerahnya itu maju. Nah, disinilah juga di mana kita akan menciptakan lebih banyak lagi pengusaha-pengusaha daerah dan khususnya UMKM, wirausaha dan kompetensi. Nah, di sini pilar yang ketiga, bagaimana kita menciptakan lebih banyak wirausaha. Karena apalagi sekarang sudah ada namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, yang dimana intinya adalah satu, ease of doing business. Yang kedua, menciptakan lebih banyak wirausaha. Kenapa? Karena kuncinya adalah bila mana banyak wirausaha atau pengusaha-pengusaha yang usaha mikro, kecil, pemula, dan lain-lain, apa yang terjadi adalah kita menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan menciptakan banyak lapangan pekerjaan, akhirnya apa? Mengurangi kemiskinan. Selain itu, bagaimana membuat wirausaha kita naik kelas? Pertama, memberikan yang namanya dignity, yaitu apa? Kalau kita bicara, katakanlah tukang bakso, kita selalu mengatakan itu bukan tukang bakso, mereka adalah teman-teman kita, sahabat kita yang namanya pengusaha bakso masih level mikro, pakai 1 gerobak. Tapi kalau udah 10 gerobak, itu udah naik kelas lagi, itu menjadi yang namanya pengusaha kecil.
tambah banyak lagi, tambah besar. Jadi, mulai hari ini kita tidak boleh bilang tukang bakso, tapi adalah pengusaha bakso mikro. Selain itu, kompetensi juga penting. Bagaimanapun, kita harus mengajarkan selalu berbelajar supaya bisa beradaptasi terhadap kondisi yang ada. Kita harus memperkuat kompetensi dengan cara apa? Vokasi-vokasi. Bukan hanya untuk pengusaha, tapi juga untuk pekerja. Kenapa? Kalau kita bicara revolusi industri 4.0, ke depannya, bagaimana nanti digitalisasi yang terjadi. Jadi teman-teman kita yang bekerja harus kita reskilling, harus kita upskilling. Selain wirausaha biasa, yang juga kita harus dorong adalah namanya wirausaha sosial, social entrepreneurs ataupun social enterprise. Lalu yang keempat, inilah organisasi. Selain melihat keluar, Kadin juga lihat ke dalam, yaitu apa? Memperbaiki diri sendiri. Dari situ ada 17 program yang Kadin akan bawa selama 5 tahun ke depan. Contohnya adalah bagaimana kita tahan energi, khususnya renewable, penguatan industri kesehatan, bagaimana menekan ekspor, bagaimana kita bisa kerjasama ekonomi internasional, bagaimana kita mengembangkan tadi kewirausahaan, bagaimana kita mengembangkan SDM, bagaimana kita bisa meningkatkan ketahanan pangan, food security, it's very important. Selain itu, jangan lupa juga namanya ekonomi kerakyatan. Selain itu, pemberdayaan UKM dan juga ekonomi digital. Jadi itulah 17 program yang memang kami ingin dorong untuk melihat bagaimana bisa membantu bangsa ini. Lalu kita juga bisa melihat beberapa sektor strategis yang siap tumbuh untuk menghasilkan investasi. Nah, ini kita lihat cuplikannya adalah dari mana kalau kita anggap sebagai global demand. Nah, global demand ini sekarang ini global demand yang disuplai oleh negara China. Nah, kita lihat itu menjadi potensi untuk kita. Contohnya pada saat ini apparel, misalnya baju-baju dan semuanya. Nah, selain itu yang bigger pie lagi apa? Kendaraan bermotor dan lain-lain. Itu apa? Electric vehicles. Nantinya apalagi mineral kita ada, mau orang mau bikin teknologi silakan, tetapi ujung-ujungnya teknologi apapun memerlukan mineral dan itu ada di Indonesia. Nah, ini adalah sektor-sektor strategis yang siap tumbuh untuk menghasilkan investasi. Tahun 2020 waktu ekonomi Indonesia kontraksi 2%, apa yang terjadi? Yang namanya ekonomi digital tumbuh 11% lebih. That's marvelous, amazing. Nah, ekonomi digital bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa 50 juta pekerjaan di 2025. Dan apalagi industrinya bisa 35 miliar dolar. Ekonomi digital juga membuat yang namanya kesetaraan sosial dan juga untuk daerah. Kenapa? Kalau bicara market, sekarang jualan di Pekalongan, jualan batik. Kalau masuk ke e-commerce, sekarang bisa tetap di Pekalongan, tapi bisa apa? Bisa jualan di Jakarta, Jawa, malahan ASEAN, bisa diekspor. Nah, ini membuat suatu kesetaraan. Selain itu juga bicara kesetaraan gender, kesetaraan inklusi keuangan, dan juga kesempatan bekerja. Dengan adanya banyaknya yang namanya perusahaan digital yang sudah besar, yang sekarang menjadi terkenal. Nah, ini juga menarik investasi global masuk ke Indonesia. Jadi ini adalah peluang-peluang ekonomi digital yang ada di Indonesia. Apalagi populasi kita yang namanya the young demography. Indonesia juga menghadapi hambatan untuk meningkatkan digitalisasi ini. Jadi tadi potensinya, sekarang hambatannya. Kalau kita lihat, dibandingkan negara-negara lain, China, Amerika, Singapura, South Korea, semuanya, Indonesia itu masih 21%. Masih kecil. Upaya untuk meningkatkan digitalisasi terhadap industri revolusi 4.0, kenapa ada menjadi hambatan? Kenapa tidak bisa cepat? Karena masalah pertama, kurangnya bakat digital. Perubahan budaya, pola pikir, itu satu hal lagi. Belum lagi mengenai integrasi daripada teknologi informasi yang belum memadai. Dan kurangnya juga akses ke teknologi. Nah, selain itu modal bisnis yang juga belum begitu jelas. Nah, hal-hal inilah yang harus kita lihat dan bagaimana hambatan ini bisa kita masuk menjadi suatu opportunity bagi kita semua. Balik lagi saya mengatakan bahwa UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Ekonomi dunia atau setiap negara itu bila mana UMKM yang kuat, negara itu ekonominya kuat. Dari data yang ada, jumlah UMKM kita adalah 60 jutaan. Dan itu berkontribusi terhadap 60% daripada GDP. Dan menyiapkan lapangan pekerjaan mungkin sampai 90% lebih. Nah, peluangnya kalau dilihat dari sisi bagaimana UMKM Indonesia sekarang, the small medium enterprises, dibandingkan negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan lain-lain, kita lihat di Indonesia itu masih sangatlah kecil. Jadi bagaimana kita bisa membesarkan yang namanya UMKM kita, itulah tanggung jawab kita bersama. Dengan demikian harapannya bahwa semua ini bisa membuat peluang pertumbuhan UMKM kita meloloskan mereka ke tingkat berikutnya. Jadi ini namanya naik kelas. Nah, apa? Bicara pertama, lingkungan bisnisnya sendiri. Ya, tingkat ini formalisasi. Nah, sekarang tapi dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan khususnya ada OSS. Sekarang kita cuma bisa tik-tik-tik.
Dengan begitu saja kita bisa buat suatu perusahaan. Itu apa? Sudah ada nih infrastrukturnya untuk mempermudah. Karena tadi lagi pemerintah ingin lebih banyak lagi pengusaha. Lalu akses kepada pasar. Nah dengan adanya digitalisasi dan lain-lain, akses pasar tadi akan lebih besar. Yang juga menjadi tantangan adalah financing. Di sini juga banyak teman-teman kita coba breaking this financing intervention. Kenapa? Masih kurang lebih 60% daripada usaha mikro di Indonesia tuh masih unbankable or non-bank. Jadi inilah yang harus kita buat dari informal menjadi formal. Di sini kita juga harus membantu bagaimana membuat namanya financial literacy kepada teman-teman UMKM kita supaya mendapatkan yang namanya akses terhadap dana dan bisa berkembang dalam usahanya. Selain itu produktivitas dan inovasi juga menjadi tantangan. Kenapa? Tadi bicara berpikir kita mesti bicara dari education system kita. Ini yang juga harus dibangun bersama-sama supaya pendidikan kita ke depan lebih baik lagi, critical thinking yang ada, dengan demikian inovasi akan ada dan sendirinya produktivitas ada. Ini adalah tantangan, namun tantangan ini bisa dijawab oleh kita bersama. Untuk itu, UMKM Indonesia akan menjadi agen pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19. Terima kasih. Kadin tuh eksklusif. Kadin tuh bos-bosnya Kadin, pejabat-pejabatnya memang ya pengusaha-pengusaha besar yang memang ngelobi-lobi pemerintah. Ya kita mah pengusaha-pengusaha kecil nggak bakal dipikirin lah sama Kadin. Mas Arsyad, thank you so much. Sama-sama. My goodness, saya ngelihat ini kayaknya dalam beberapa tahun ke depan bakal rambutnya putih semua mikir. Itu kayak mikirin negara. Pertanyaannya gini, Mas Arsyad. Dulu saya kenal Mas Arsyad belum jadi ketua umum Kadin Indonesia. Ya kan? Sebagai pengusaha sukses. Ngapain mau repot-repot jadi ketua umum Kadin sih? Terus harus mikirin dunia usaha secara keseluruhan lagi, kan enakan jadi pengusaha sukses aja udah. Betul, Bill. Nah, tahun lalu aja belum kepikir pengen jadi serius, belum pikir kita jadi ketua umum Kadin. Jadi akhir tahun lalu tuh ada yang satu senior lah bicara mengenai Cat, pikirin Cat jadi ketua umum. Itu pertama kali tuh di bulan-bulan Oktober lah, November. Sampai dan saya kena COVID waktu itu di Desember, right? Sampai akhirnya buat 2 weeks lah ya, terus saya keluar, and then after that dokter suruh periksa jantung karena di kateter, karena takut darahnya kan kental. Ternyata ada blockage 3, Bill. 3 blockage, akhirnya di stent. So I had 3 stent yang sudah diniin. Nah dari situ saya melihatnya bahwa apa sih dalam kehidupan ini? What you have, pertanyaannya, is that only bicara financial, bicara suatu kesehatan aja, tapi giving back. Yeah. I've been giving back, tapi mungkin in a very my own personal way gitu ya. Yeah. Tapi dengan ini waktu itu akhirnya saya bilang, wah mungkin dengan saya masuk di Kadin dan maksudnya jadi menjadi ketua umum Kadin bisa membawa amal ibadah yang lebih besar. Yeah. Kenapa? Itu hal yang saya ngerti. Saya pengusaha, kenapa nggak sharing my knowledge, my network untuk semua? Wow. Jadi ya pikirannya gitulah, maksudnya karena at the end tadi, what is this life? You only live once, and make it if I can do something yang impactful, yang saya bisa lakukan, why not? Banyak orang di luar sana, anak-anak muda nih, Mas Arsyad ya. Yeah. Ini kan New Kadin kan, Mas Arsyad jadi ketua umum juga baru ya. Baru, this is my 8 weeks. Banyak yang berpikir bahwa Kadin tuh eksklusif. Kadin tuh bos-bosnya Kadin, pejabat-pejabatnya memang ya pengusaha-pengusaha besar yang memang ngelobi-lobi pemerintah. Ya kita mah pengusaha-pengusaha kecil nggak bakal dipikirin lah sama Kadin. Nah, yang saya katakan sebagai Kadin era baru ini adalah kita ini adalah rumah ya, kita katakan sebagai inklusif dan kolaboratif. Inklusifnya itu adalah bahwa dari pengusaha besar, menengah, kecil, mikro, itu semua adalah bagian daripada Kadin. Ya, itu jadi rumah bersama kita, itu inklusif dan menjadi fasilitator untuk semua industri. Nah, jadi
Kadin yang inklusif. Nah, lalu kita katakan juga Kadin yang kolaboratif. Nah, kolaboratif ini adalah dari kata-kata gotong royong juga nih. Nggak bisa sendirian. Nggak bisa sendirian. Ini bagaimana kita berkolaborasi antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, ya, antara pengusaha itu diwakili Kadin dengan pemerintah, apakah itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, dengan juga saya katakan stakeholdersnya juga adalah pekerja, itu partner juga. Kita nggak boleh cuma bicara mengenai gaji atau UMR lah gitu kan. No, it has to be partnership. Karena kita butuh pekerja butuh kita perusahaan. Nah, ini saling terkait. Nah, jadi Enggak, Kadin bukan ini cuma untuk perusahaan besar, bukan untuk kebutuhan apa. Bukan, malahan program-program kita ke depan adalah lebih fokus bagaimana menciptakan lebih banyak teman-teman, sahabat-sahabat menjadi UMKM ataupun pengusaha pemula, ya, startup gitu ya. Nah, di sisi ini malahan kita juga membuat program selain menciptakan lebih banyak pengusaha-pengusaha mikro, kecil, menengah dan pemula, yang kedua adalah membuat mereka naik kelas. Naik kelas, ya. Itu penting. Oke. Nah, kalau pertanyaannya gini, di luar sana yang mungkin udah langsung nge-google Mas Arsyad nih, wah, pengusaha sukses segala macam. Sekarang ketua umum Kadin pengennya Kadin baru, gitu kan, yang barusan dijelasin. Mas Arsyad gimana bisa memimpin Kadin kalau nggak pernah jadi UMKM? Nah, itu gimana tuh? Orang melihatnya saya udah ngeliat besarnya, nggak melihat how I started. Mulai dulu bekerja, and then I started my business. Pelan-pelan dibilang sukses nggak juga, pernah hilang duit. Jadi pernah tuh ya memulai usaha kecil gitu. Pernah. Orang-orang taunya gede aja. Udah ada, karena udah kelihatan udah gede aja kan. Tapi nggak tahu prosesnya itu juga panjang. Gagal gitu. juga banyak. Gagal juga, Bill. Itu that's part of being. Saya kata ketangguhan kita itu datang dari suatu proses kehidupan. Dan saya percaya dengan itu. Makanya leadership saya, when I look at it, saya bilang apa ya? Saya katakan ASA, A-S-A. Apa tuh? A-nya authenticity, authentic. Oke. Yang S-nya spiritual, A-nya lagi agile. Nah, kalau nama authentic itu adalah bagaimana kita being ourselves, jadi kita sendiri lah. Ya kan capek kalau kita nggak being ourselves. So if you be yourself as a leader, di situ then you can be truthful and your energy of positive energy ada. Ya kan? Nah, spiritual karena you have to have values sebagai seorang leader. Values apa? Integrity, I believe in unity and diversity. Saya percaya dengan teamwork. Bila mana ini disatukan, perbedaan itu penting. Jadi Bhinneka Tunggal Ika nih. That's where, you know. Nah, itu very values ataupun spiritual values yang ada di kita. Mana baik atau tidak. Lalu the next I, agility. Kenapa? Apalagi lagi dunia begini, kita harus bisa beradaptasi dan kita harus be inovatif. Jadi memikirkan out of the box gitu ya. Leadership itu yang saya pikir adalah kunci. Tadi Mas Arsyad juga bilang nggak boleh lagi bilang tukang bakso ya? No. Pengusaha bakso mikro. Yes, kita mesti memberikan dignity supaya bangga. Anaknya pun pulang, wah papa saya itu pengusaha bakso. Saya bukan tukang bakso, saya pengusaha bakso mikro. Yang hopefully suatu hari bisa jadi pengusaha bakso besar. Itu kan pengusaha naik kelas ya. Di masa pandemi saat ini. Masih banyak yang uncertainty kan. Nah, kalau anak-anak muda yang belum memulai usaha, tadi kan juga Mas Arsyad bilang kan, Kadin ini pengennya melahirkan lebih banyak lagi pengusaha pemula gitu. Apakah saat yang tepat nih untuk sekarang mereka memulai usaha, Mas Arsyad? Atau lebih baik mereka upgrade skill mereka dulu atau gimana? Gini loh. Kalau saya ngelihatnya tuh there is no always the right time. Jadi kapanpun is the right time. Tapi untuk menyiapkan ke sana jangan sembarangan. Pertama mesti milih usaha sektor mana. Kita mesti tahu juga dong mana yang menjadi ada opportunity di situ, yang ada peluangnya gitu kan. Jadi nggak sembarangan main hantem aja gitu, nggak juga harus saat itu. Nah dari situ, udah ketemuin orang-orang yang sudah dalam industri itu. Jangan malu, gitu, tanya aja. Nah dari situ juga berkomunikasi. Bagaimana itu kan akhirnya jadi membuat jaringan. Ya kan, you learn from ini satu persatu dan semuanya. Jadi saya bilang there's no always the right time, it's always right when you are ready. When you are ready tadi, do your homework first, barulah mulai. Oke, pertanyaan terakhir dari saya, Mas Arsyad. Sebagai Ketua Umum Kadin baru dan tadi udah punya visi, seberapa pede bahwa dunia usaha di Indonesia akan terbang? Dan kenapa pede? Pertama, harus pede. Kenapa? Kalau kita nggak mulai dengan positive thinking, kita tidak akan mengeluarkan energi yang positif dan mempunyai suatu mimpi. Sesuatu itu mulai dengan mimpi dan how to go there. Jadi
buat saya kita harus punya optimisme. Ya. Nah, saya yakin kenapa bisa sangat positif juga bahwa kalau kita lihat inovasi teman-teman yang ada ya sekarang ini, bagaimanapun kita punya inovasi teman-teman. Yang kadang-kadang kurang itu hanya apa pendanaan, di opportunity ya untuk berkembang gitu. Inovasinya cukup, cuman ya lebih banyak yang berinovasi lebih baik gitu kan. Nah jadi I believe Indonesia ini negara yang kaya dan negara yang memiliki kekayaan alam dari mulai mineral, bicara ke laut, bicara pertanian, bicara semua. Jadi and we have a population of 260 juta with young demography. Dan apalagi sekarang udah ada undang cipta kerja, OSS gampang bikin PT segala macam, bisa satu pemegang saham cukup gitu kan. Nah ini kan membuka supaya masuk dari yang membuat ke formal supaya bisa akses pada dana. Nah disinilah nanti Kadin hadir, kita akan buat namanya Innovation Hub. Nah Innovation Hub ini adalah mungkin satu yang mencontohkan bagaimana digitalisasi ke depan untuk UMKM. Tapi lain dari situ kita akan buat namanya warung-warung inovasi, yaitu apa? Kita akan masuk ke bekerja sama dengan rumah-rumah ibadah. Karena apa? Rumah ibadah itu udah pengurus-pengurusnya, udah di mana-mana. Nah, kalau kita di situ bisa menjadi innovation center, di situ ngajarin simple sekarang digitalisasi, bagaimana menjadi pengusaha sih? Apa sih mesti dibuat? Misalnya buat perusahaannya, financial literacy-nya gimana? Oh, sekarang kan pakai software udah bisa masukin kas keluar masuk, udah keluar PNL-nya dengan murah. Belum habis gitu bicara digitalisasinya, ya financial literacy, digital literacy. Selain itu nanti kalau mau lebih lagi, teman-teman bisa lihat, oke, gimana mau brandingnya? Habis gitu bagaimana untuk bicara ekspornya? Nah, ini tahapan-tahapan yang harus ada, yang harus kita berikan, dan ini bukan sendiri. Jadi kita bicara, kita bangun ekosistem. Gotong royong tadi. Gotong royong tadi. Saya sekarang mengatakan, satu adalah perang pandemi, satu perang ekonomi. Ada dua perperangan nih, Bill. Kita harus menang dalam perang melawan pandemi, dan kita harus menang dalam perang ekonomi. Karena seluruh dunia masalahnya sama sekarang, lagi susah. Nah dengan begitu penting sekali untuk menang perang ini, kayak waktu 1945 merdeka kita pakai bambu runcing bisa menang. Menangnya kenapa? Karena persatuan. Sama sekarang ini. Yuk kita bersatu, jangan kita dipecah belah, diadu domba, padahal yang menang nanti negara lain, bangsa lain. Indonesia harus bisa menang. Itu Bill. Saya jadi semakin optimis habis ngomong sama Mas Arsyad. Kita punya ketua umum Kadin kayak begini, optimis kayak begini. Kalau kita sampai masih nggak ketularan juga, keterlaluan nih. Mas Arsyad, thank you so much. Thank you very much. Good luck untuk mimpin Kadin, ngidupin, ngembangin dunia usaha untuk Indonesia dari pengusaha gede sampai dengan ke mikro-mikro ya. Thank you, Bill. Thank you so much. Mari bersama-sama, Bill. Thank you, salam sehat. Alright, that's it perbincangan saya bareng ketua umum Kadin yang baru. Alright, don't go anywhere. Mari kita eksplorasi, mari kita kreasi, dan mari kita berinovasi. Ciptakan dan temukan permintaan baru, dan mari kita tinggalkan persaingan. Sehingga kita bisa berangkat dari lokal to global. Yes, kita masih di Unlock with me, Billy Boon, dan terus catat apa aja yang kalian dapetin dari tadi yang udah disampaikan sama Mas Arsyad dan juga yang akan disampaikan oleh narsum berikut ini. Ya, nanti setelah acara ke Instagram saya @billyboonyot, kemudian cari postingan episode malam hari ini, kemudian di kolom komennya tulis apa aja yang kalian dapetin dari kedua narsum tadi ya. Kalian bisa dapetin menangin 2 buah kacamata persembahan dari Opticsys dan juga 2 buah buku yang saya tulis. Without any further ado, please welcome Mas Reza. Woo! Thank you Mas Bill, thank you tim Unlock untuk kesempatan saya boleh berbagi cerita tentang perjalanan brand kami, Artisan Profesional. Sebelumnya saya menyapa teman-teman yang lagi menyaksikan melalui virtual dan para pemirsa di rumah. Jadi nggak kerasa waktu pandemi sudah berlalu hampir 2 tahun ya. Dan kita melihat ada begitu banyak bisnis yang struggling, yang berjuang untuk tetap hidup. Dan ada juga yang harus mengakhiri perjalanan bisnisnya. Tapi pandemi ini juga menunjukkan ke kita bagaimana kita bisa memberikan semua yang kita punya untuk tetap bertahan. Dan untuk itulah malam hari ini saya akan share tentang dari menjadi baik, menjadi hebat. Good to great. Perusahaan kami, Artisan Profesional, berawal dari sebuah masalah. Partner saya yang kebetulan adalah seorang fotografer, banyak berinteraksi dengan teman-teman makeup artist, dan masalah yang kami temukan waktu itu adalah betapa sulit ya untuk mendapatkan produk bulu mata palsu yang konsisten secara kualitas
maupun ketersediaan stok. Dan disitulah mimpi kami dimulai. Saat itu kami mulai dari sebuah kamar kos yang saya ingat betul tidak ada jendelanya, hanya satu lampu yang menggantung yang membantu kami menjalani semua kegiatan operasional kami. Kami mendirikan bisnis ini dengan sebuah visi bahwa kami mau meningkatkan value setiap orang yang berinteraksi maupun terlibat dalam kegiatan bisnis kami untuk sebuah impact, untuk sebuah dampak yang lebih besar. Elevating one's value for a greater impact. Satu fakta yang dengan bangga saya sampaikan di malam hari ini bahwa tahukah kita semua bahwa Indonesia adalah negara terbaik penghasil bulu mata palsu handmade selama lebih dari 20 tahun. Ini sebuah fakta yang mungkin buat beberapa dari kita baru, tapi ini sebuah fakta yang menurut saya sangat membanggakan. Karena tahukah kita semua bahwa untuk membuat sepasang bulu mata palsu ada 14 proses, ada 14 tahapan yang digunakan, yang harus dilalui untuk menjadikan satu pasang bulu mata palsu. Artinya ada 14 orang yang terlibat untuk membuat satu pasang bulu mata palsu. Dan hasil karya kita sudah menjadi komoditi ekspor yang sudah diekspor ke begitu banyak negara. Negara-negara di Asia, Australia, Timur Tengah, bahkan Amerika. Indonesia sudah menjadi langganan produksi bulu mata palsu. Tapi kita punya masalah bahwa kita hanya dikenal sebagai negara produsen. Puluhan juta pasang sudah kita kirimkan ke banyak negara. Tapi kita hanya dikenal sebagai eksportir produk. Waktunya kita menjadi eksportir merek. Waktunya membangun merek Indonesia di kancah global. Waktunya nama kita dikenal bukan hanya sebagai sebuah negara produsen bulu mata palsu, tapi sebuah negara yang menghasilkan produk yang berkualitas dengan merek yang berkualitas. Untuk itulah selama kurang lebih 5 tahun kami membangun perusahaan ini. Kami melakukan cara-cara yang berbeda yang belum pernah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Kami punya satu orang les arsitek bulu mata palsu. Mungkin ini posisi yang belum pernah ada di perusahaan lainnya. Tapi ini salah satu kekuatan kami yang menjadikan Artisan Pro jadi perusahaan yang berbeda dengan perusahaan bulu mata lainnya. Selama 5 tahun kami telah menghasilkan 120 desain original. Yang semua desain itu dimulai dari skets tangan yang dilakukan oleh partner saya, Reda Velchan. 120 desain dibuat di atas kertas. Dan ini membutuhkan waktu yang tidak singkat, hampir 3-6 bulan untuk developing desain. Lalu kemudian kami ajukan ke market apakah desain ini jadi desain yang diterima oleh pasar. Dan itu menjadikan perjalanan kami menembus market global menjadi lebih cepat. Karena desain-desain kami belum ditemukan di market sebelumnya. Karena desain kami adalah desain yang berangkat dari eksplorasi yang kuat, pemahaman kepada kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh rekan-rekan profesional makeup artist. Lebih dari 2 juta pasang bulu mata Artisan Pro sudah diproduksi dan digunakan oleh profesional makeup artist di banyak negara. Salah satunya yang membanggakan bukan hanya buat kami, tapi buat kita semua. Bulu mata Artisan Pro dipakai oleh Miss Universe. Miss Universe sejak tahun 2017 menggunakan bulu mata palsu dari Artisan Pro. Dan selain itu juga ada banyak artis-artis mancanegara dari Indonesia pun yang menggunakan produk dari desain original Artisan Pro, termasuk profesional makeup artist di Indonesia dan di luar negeri. Tapi ini tantangan buat kita semua rekan-rekan. Membangun usaha itu mudah. Dari tahun 2019, waktu e-commerce booming, begitu gampang untuk membangun sebuah usaha. Tinggal buka toko kita di online, kita jual produk, maka usaha kita sudah berdiri. Tapi kita punya PR yang lebih menantang. Mempertahankan dan mengembangkan usaha adalah perjuangan yang sesungguhnya. Dari sebuah laporan yang saya baca dari Badan Ekonomi Kreatif pada tahun 2019, setelah beragam upaya yang dilakukan, perjuangannya masih tetap sama. Ada 75% usaha yang tidak mengalami peningkatan produksi ataupun mengalami peningkatan produksi, tapi tidak lebih sampai 25%. Selama perjalanan 2016 sampai 2019 Badan Ekonomi Kreatif. Masih ada 62% usaha ekonomi kreatif yang memiliki kesulitan untuk mengembangkan bisnisnya sehingga tidak ada penambahan pegawai. Selain itu juga 83% usaha yang disurvei oleh Badan Ekonomi Kreatif tidak ada ataupun ada peningkatan tapi terbatas hanya sampai keluar kota saja. Ini masalah yang
jadi sorotan buat setiap dari kita para pemilik usaha. Membangun usaha itu mudah, mempertahankan dan mengembangkan usaha adalah perjuangan yang sesungguhnya. Dari cerita perjalanan kami di Artisan Pro, ada beberapa masalah yang kami temukan. Yang pertama, kita punya kompetitor yang dengan mudahnya meniru produk-produk baru yang kita hasilkan. Ini sebuah mentalitas yang harus kita berantas. Bahwa berhentilah menjadi peniru. Waktunya dari sekedar menjadi negara produsen, waktunya kita menghasilkan desain-desain yang baru, karya-karya yang baru, agar tidak ada lagi produk-produk peniru yang hanya mau mencari keberhasilan cepat. Tapi ini jadi masalah utama yang seringkali kita hadapin, terutama di Indonesia. Yang kedua, kita berhadapan dengan stok yang bisa dibilang stok mati. Ada minimum produksi yang harus kita kejar agar produk kita bisa tercipta. Tapi seringkali karena analisa yang tidak tepat, seringkali karena persiapan yang kurang, akhirnya kita harus berhadapan dengan stok mati. Tempat di mana modal usaha kita terparkir di situ. Dan ini jadi masalah yang umum seringkali ditemukan di para pemilik bisnis. Dan masalah yang ketiga adalah tren produk menurun. Saat sebuah produk menjadi tren dalam waktu beberapa bulan atau bahkan sampai 1 tahun, kita menikmati penjualan yang baik, penjualan yang tinggi. Tapi akan ada masanya sebuah produk akan mengalami tren yang menurun. Dan jika masalah-masalah ini tidak kita sikapi dengan benar, maka para pemilik bisnis kita terancam berhenti. Nah, dari perjalanan kami izinkan saya menceritakan apa solusi yang kami temukan yang bisa membantu sesama rekan-rekan pemilik usaha untuk kita bisa survive, mengembangkan bisnis kita from local to global. 3 masalah, 3 solusi. Yang pertama, lakukan eksplorasi terus-menerus. Jangan sampai proses ini berhenti, karena market begitu cepat berubah, tren begitu cepat berubah. Bagi mereka yang begitu dekat dengan customer-nya, akan mendapatkan keuntungan lebih. Karena mereka akan selalu mendapatkan insight-insight yang baru, yang akan membantu mereka untuk menghasilkan produk yang bukan hanya bisa bertahan, tapi bisa menembus market-market baru. Untuk itulah eksplorasi penting buat rekan-rekan pemilik usaha. Jangan pernah berhenti eksplorasi. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah kreasi. Saya boleh bilang bahwa Indonesia adalah negara yang kreatif. Orang-orang kita kreatif sekali. Selama pandemi, banyak yang mengalami PHK. Tapi saat yang sama, ada begitu banyak usaha baru yang muncul. Tapi saya ingatkan untuk kita semua rekan-rekan, jangan hanya berhenti membuat ide. Mari kita berkreasi, wujudkan ide kita. Tidak apa-apa untuk gagal. Yang penting kita menghasilkan kreasi yang sebanyak-banyaknya. Biar kegagalan kita menjadi evaluasi buat kita. Produk mana yang jalan, produk mana yang tidak. Tapi jika kita hanya berhenti di ide dan kita tidak melakukan kreasi, maka kita sudah gagal. Dan yang terakhir, satu hal yang penting yang harus kita terus-menerus lakukan. Kalau kita mau berubah jadi good to great, dari lokal menjadi global. Inovasi. Mari kita berhenti jadi negara yang hanya melihat apa yang berhasil di negara lain, lalu kita buat di negara kita sendiri. Kenapa tidak kita menghasilkan inovasi-inovasi yang berasal dari tanah air kita sendiri? Kenapa tidak kita melakukan inovasi-inovasi yang bisa menembus market global, yang buat negara-negara lain takjub dengan kemampuan kita? Kalau bulu mata bisa dihasilkan dari 14 proses dan sudah dinikmati oleh banyak negara, saya rasa akan lebih banyak lagi produk-produk yang kita bisa ciptakan dengan keunggulan kita dan diterima oleh market global. Sebuah quotes yang saya temukan dari seorang penulis buku dengan judul Blue Ocean Strategy. Ciptakan dan temukan permintaan baru dan tinggalkan persaingan. Mari saya ajak kita sama-sama, para pengusaha muda Indonesia, untuk kita berhenti saling sikut-sikutan, untuk kita berhenti melihat desain apa, produk apa yang diciptakan oleh kompetitor lalu menirunya. Tapi mari kita eksplorasi, mari kita kreasi, dan mari kita berinovasi. Ciptakan dan temukan permintaan baru, dan mari kita tinggalkan persaingan. Sehingga kita bisa berangkat dari local to global, dari good to great. Dan pesan dari saya, go big or go home. Sekian, terima kasih. Saat mereka coba, mereka langsung fall in love. Mereka bilang, saya akan pakai ini ke Miss Universe. Dan kebetulan waktu itu Miss Universe yang menang dari Filipina.
Kita bangun koneksinya dengan makeup artist Filipina. Singkat cerita dibawa, dipakai pada saat malam crowning night dan ternyata menang. Satu-satu merek Indonesia yang dipakai di crowning night Miss Universe. Mas Reza, thank you so much udah berbagi, udah sharing. Gokil, semangat banget ya. Harus go big or go home. Yes. Dari lokal harus bisa global ya. Yap, betul. Oke. Tapi ini saya yakin banget jutaan yang nonton kita, anak-anak muda seluruh Indonesia. Oh ini founder CEO-nya Artisan Pro, bulu mata profesional gitu kan. Cowok ternyata. Yeah. Kok cowok bisa ngelihat opportunity ke bulu mata gitu. Emang pakai bulu mata sekarang? Enggak. Ini original, Mas. Okay. Ini original. Dari yang atas langsung. Oke. Nah, gimana ceritanya? Iya. Oke, ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan. Tapi sebenarnya kita melihatnya target market utama kita kan professional makeup artist, Mas. Iya. Jadi wanita itu yang dipakein end usernya gitu. Jadi memang target kita ke professional makeup artist dan mereka kan dari semua gender. Gitu, pria wanita. Nah, kalau kenapa pria gitu? Karena kebetulan saya punya partner yang juga fotografer dan dia yang pertama kali. Dan cowok juga kan? Cowok juga. Oke. Karena dia yang pertama kali menemukan permasalahan ini. Gitu. Dari hasil ngobrol dan akhirnya ya udah kita melihat ada peluangnya. Dan dia juga sebagai fotografer, dia banyak interaksi dengan makeup artist. Jadi insight-nya dapat dari sana. Jadi sebenarnya bukan masalah gender, tapi siapa yang punya insight yang kuat tentang industri yang kita mau masuk. Oke. Di Artisan Pro sudah bikin 120 desain. Yap. Bulu mata sampai segitunya ya? Iya, desainnya beda-beda ya? Iya. Sebenarnya banyak banget possibility desainnya. Karena kan mata kita aja kan dari ujung ke ujung, kita bisa bikin panjang di tengah, panjang di belakang, panjang di depan, panjang di ujung sebelah sini. Jadi possibility macam-macam. Dan sebagai informasi aja ya, kita itu kan suka look yang bold. Ya, jadi satu pasang mata itu kita bisa tumpuk 2 sampai 3 tumpuk bulu mata. Itu baru yang atas aja, Mas ya. Belum yang bawah. Yang bawah bisa 2 tumpuk lagi. Jadi pernikahan yang kita lihat itu bisa 5 pasang bulu mata. Wow. Dipakai dalam satu acara. Karena kan pernikahan itu event yang spesial, 1 kali seumur hidup. Jadi mereka mau terlihat spesial. Oke. Nah, kalau Artisan Pro udah ngedesain 120. Ya. Dan tadi ngakunya adalah kita tidak niru. Ya. Original design sketching sendiri. Ya. Ya kan? Inspirasinya dari mana? Dari insight dengan teman-teman makeup artist. Jadi itulah kenapa yang saya bilang eksplorasi harus jalan terus. Kita ngobrol terus, Mas. Karena tren ini kan berubah. Ya. Jadi contohnya kemarin sempat ada tren makeup look dari Thailand, makeup look foxy eyes dan lain sebagainya. Nah, dengan kita ngobrol sama teman-teman makeup artist kan, oh kok saya nggak ketemu bulu mata yang seperti ini ya? Nah, kita buat desainnya. Ini PR-nya jadi buat pengrajin kita yang di Purbalingga tempat produksi kita. Mereka harus kembangin from zero gitu kan, dari nggak ada, dari gambar sampai jadi. Nah PR-nya di situ, Mas. Nah makanya banyak dari mereka yang perjalanannya panjang 1 tahun sampai bisa lolos jadi pengrajin kita. Kualitinya juga dijaga banget ya? Betul. Kita berani adu bahwa desain kita dan hasil finish produk kita dengan yang dari US, yang top dari US, quality kita menang. Kita pernah adu. Bukan sama ya, menang ya? Kita menang, gitu loh. Nggak heran, karena selama 20 tahun kita pembuat terbaik, handmade. Dan ini terkonfirmasi waktu kita pergi pameran di Hong Kong, itu kalau bulu mata, udah mereka larinya pasti cari perusahaan Indonesia. Wow, sampai segitunya ya? Karena handmade kita yang terbaik. Tadi Mas Reza bilang Artisan Pro ini sekarang dipakai sampai ke Miss Universe. Yes. Ya kan? Terus kemudian artis-artis luar, kok bisa Miss Universe bisa tahu ada bulu mata Artisan Pro? Iya. Waktu itu Instagram sudah mulai booming. Kita iseng-iseng kita follow beberapa profesional makeup artist. Kita DM, boleh nggak kita kirimin? Kita udah takut tuh karena takutnya ada kontrak, harus bayar sekian dan sebagainya. Dan kita ketemu makeup artist internasional yang suportif. Mereka bilang, oke, kirimin aja. Jadi saat mereka coba, mereka langsung fall in love. Mereka bilang, saya akan pakai ini ke Miss Universe. Dan kebetulan waktu itu Miss Universe yang menang dari Filipina. Kita bangun koneksinya dengan makeup artist Filipina. Singkat cerita dibawa, dipakai pada saat malam crowning night. Dan ternyata menang. Satu-satu merek Indonesia yang dipakai di crowning night Miss Universe. Oke, nah ketika pandemi sejak tahun lalu ya. Apa yang dilakukan sama Artisan Pro? Begitu lockdown, tidak ada acara, tidak ada event offline, semua lock. Oh, kawinan, yang kondangan gitu-gitu semuanya. Semua drop. Dan sedihnya lagi termasuk internasional. Padahal kita sempat belajar di tahun 2019, waktu itu tahun politik, waktu itu kan dinamikanya juga panas gitu ya. Jadi orang-orang menahan wedding, menahan acara, ya kan? Nah, terus kemudian kita pikir, oh, kita nggak bisa hanya bergantung sama satu market, Indonesia.
let's go global. Gitu. Kita coba ke Filipina, Malaysia, dan akhirnya kita ada di sana. Tapi sekarang kan pandeminya kena ke semua. Ya, semua. Seluruh dunia, betul. Semua market. Bahkan negara-negara lain lockdown-nya bisa lebih ketat dari kita. Ya. Jadi kalau dibilang kena atau nggak, kena sekali. Oke. Tapi manajemen keuangan itu penting untuk membuat kita bisa tetap bertahan. Oke. Nah, dikala sekarang ini pandemi, apakah di heavyin mengenai riset and development-nya dan seterusnya itu terus berjalan dong? Terus, karena ada perubahan tren juga mas, perubahan behavior. Contohnya dulu wedding itu bisa rame-rame. Betul. Ya, disorot kamera, matanya harus on point. Tapi sekarang orang mulai ada ke arah intimate wedding. Betul. Jadi percuma matanya juga terlalu bold kalau memang skalanya skala kecil. Wow, sampai efek ke situ ya? Efeknya. Jadi trennya dari tadi 3 bulu mata jadi cuma 1 bulu mata, kita harus adapt mas. Oke. Makanya akhir-akhir ini kita mengeluarkan desain-desain yang di single layer, satu pakai aja tapi udah on point. Inovasi yang nggak pernah berhenti. Artisan Pro ini ya memang ada pro-nya ya. Ini memang benar-benar ke makeup artist ya? Iya. Jadi kalau misalnya istri saya pengen beli di toko atau apa segala macam itu sebenarnya available nggak sih? Available. Jadi kurang lebih kita mungkin ada di lebih dari 150 selling point di seluruh Indonesia. Oke. Mulai dari toko tradisional sampai toko modern yang ada di mall, di online, di hampir semua marketplace juga kita ada. Ya, karena memang kuncinya availability. Percuma kita punya produk bagus tapi availability-nya nggak ada. Nah kalau bertanya, ini kan makeup artist. Nah makeup artist itu kan pakein ke end user, ke klien seperti istrinya Mas Bill. Dan saat mereka coba, mereka merasakan perbedaannya. Apa bedanya? Lightweight, enteng, nggak nusuk di mata, nyaman. Ini yang membuat Miss Universe Catriona Gray yang baru kemarin ini 2019, dia pakai di YouTube videonya Vogue Magazine. Satu-satunya produk lokal yang ditunjukkan produknya di video YouTube Vogue Magazine adalah Artisan Professional. Itu karena dia... Itu brandnya kelihatan mas, ditunjukin betul-betul. Bro, yes. Thank you so much udah berbagi. Thank you so much. Terus jadi kebanggaan bangsa Indonesia, Artisan Pro-nya. Next time mungkin kalau diundang lagi ke sini udah di seluruh dunia di 150 country kalau perlu ya. Ada ya? Yeah. Alright man, thank you so much. Thank you so much. Alright, that's it perbincangan saya dengan Mas Arsyad dan juga Mas Reza pada malam hari ini. Semua episode Unlock ada di YouTube-nya Metro TV dan juga ada di YouTube-nya Billy Boon ya. Dan langsung ke Instagram saya @BillyBoonYOT, tulis apa aja yang kalian suka, dapetin menangin kacamata dari Optics dan juga 2 buah buku saya. Alright, until next month, be inspired. I'll see you on top. Ngapain mau repot-repot jadi ketua umum Kadin sih? Kan enakan jadi pengusaha sukses aja udah. Betul, Bill. Nah, tahun lalu aja belum kepikir. Serius? Belum pikir kita jadi ketua umum Kadin. Oh ini founder CEO-nya Artisan Pro, bulu mata profesional gitu kan. Cowok ternyata. Oh cowok bisa ngelihat opportunity ke bulu mata gitu. Emang pakai bulu mata sekarang? Enggak. Ini original mas.